Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam ini? Senang sekali saya selama 60 menit ke depan di My Ilkom terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Arif Fatur Rahman, kita ikuti My Ilkom selengkapnya. Para audiens, malam ini telah hadir dua narasumber yang akan mendiskusikan mengenai pengaruh budaya komunikasi masa kini terhadap perkembangan karakter kaum muda. Untuk narasumber yang pertama, di sini ada dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu ada Ibu Enok Risdaya telah hadir bersama kita kali ini. Halo Ibu, selamat malam Bu. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Iya, bagaimana Bu kabarnya Ibu? Baik. Baik, Arif. Ya. Untuk Kang Reja sendiri, bagaimana Kang Reja sudah ada di room Zoom meeting pada kesempatan kali ini, Kang Reza? Ya, sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Makasih ya, Kang. Oke, baik. Mungkin kita akan langsung ke pembahasan di mana seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tema pada My Ilkom Talk Show kali ini yaitu pengaruh budaya komunikasi masa kini terhadap perkembangan karakter kaum muda. Baik, mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk Ibu Enok ya Bu ya, selaku pakar komunikasi nih. Kan banyak sekali ya Bu ya perkembangan-perkembangan komunikasi yang terjadi di Indonesia bahwasanya ini. Apalagi Indonesia ini sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki suku yang banyak, suku yang banyak yang sehingga sebenarnya sulit untuk bisa membuat komunikasi dengan makna yang sama seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu nih, bagaimana sih perkembangan komunikasi yang Ibu alami dari zaman mungkin Ibu masih muda dulu sampai sekarang Bu, boleh Bu dijelaskan? Ya. Bicara tentang perkembangan komunikasi ya. Malah saya ini langsung sebenarnya ingin bicara tentang budaya komunikasinya. Tapi perkembangan komunikasi, kalau kita lihat dari sejarah, kalau manusia itu kan di komunikasi itu punya alat utama dari komunikasi itu bahasa ya. Dan yang namanya bahasa tentu mengalami berbagai perkembangan. Kemudian ada juga yang mengalami, kalau kita berbicara bahasa ya, nah misalnya di bahasa lokal. Kalau bahasa lokal itu kan ada bahasa Sunda. Nah, perkembangan bahasa Sunda sampai sekarang itu memang cukup bagus. Berbeda dengan ada salah satu bahasa di Sumatera kalau tidak salah yang dulu bahasa itu ada dan sekarang itu bahasa itu mati, tidak ada. Atau mungkin kalau di tingkat dunia itu ada semacam bahasa Sanskerta ya. Nah, bahasa Sanskerta itu cukup menjadi bahasa ilmu, tapi sekarang apakah bahasa Sanskerta dipakai sebagai alat komunikasi oleh orang? Ibu rasa tidak begitu ya. Tetapi bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa lokal, bahasa Sunda, kemudian bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan. Misalnya ini bicara tentang budaya komunikasi. Nah, budaya Sunda itu sendiri sampai sekarang itu mengalami perkembangan karena memang dipelihara oleh masyarakatnya, baik dalam penggunaannya maupun secara keilmuannya. Salah satunya bahasa Sunda misalnya itu memiliki secara ilmiah, secara keilmuannya itu tiap beberapa tahun itu ada yang diadakan tentang seminar bahasa Sunda, kemudian ada konferensi tentang budaya Sunda juga yang di dalamnya tentu membicarakan juga tentang bahasa. Kemudian perkembangan tingkat bahasanya pun sama mengalami perkembangan begitu ya.
Oke, Nah baik. itu. Tadi sebelumnya Ya. Ibu sempat menyinggung mengenai budaya komunikasi. Nah, apakah ada nggak sih perbedaan budaya komunikasi yang digunakan oleh orang-orang zaman dulu sama budaya komunikasi yang digunakan di zaman sekarang masa ini, Bu? Bagaimana gitu? Iya. Kalau bicara tentang budaya, ya budaya dan komunikasi sebetulnya sama-sama ada di rumpun ilmu sosial. Budaya itu sendiri kalau menurut Parson itu merupakan sistem tindakan, sistem perilaku. Jadi budaya komunikasi itu perilaku komunikasi yang dilakukan oleh manusia tentunya. Tentu ada sesuai dengan perkembangan teknologi, ada perbedaan-perbedaan budaya. Kalau orang zaman dulu misalnya, kalau mau bertamu, itu mungkin bisa datang langsung begitu ya. Tapi kalau sekarang karena memang ada didukung oleh alat komunikasi yang canggih, kalau mau mendatangi rumah seseorang atau mau bertamu, mungkin itu dibuat dulu janji. Dan kalau tidak dibuat dulu janji, itu jangan harap orang yang bisa ditemui itu bisa kita temui. Nah, itu salah satu perbedaan yang paling mencolok. Budaya komunikasi juga tidak bisa dipisahkan dengan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini, gitu ya. Oh iya. Oke. Mungkin sekarang ke Kang Reza nih. Dari sudut pandang ilmu psikologi, bagaimana sih tanggapan Kang Reza akan perubahan budaya komunikasi ini terhadap pembentukan karakter seseorang seperti itu, Kang? Gimana, Kang? Ya, apabila kita melihat ya dari komunikasi yang terjadi di era saat ini, sebelumnya kita lihat dulu beberapa tahun terakhir di mana ketika internet datang, sikap dan kebiasaan kita berkomunikasi pun ikut berubah. Yang dulu kita sebelumnya harus selalu bertemu secara tatap muka untuk berkomunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, khususnya internet, kita sekarang bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, walaupun kita tidak bertemu secara langsung seperti itu. Namun sebenarnya dari sisi psikologi ada sedikit perbedaan atau ada dampak yang dirasakan apabila kita berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaannya di mana ketika kita berkomunikasi secara langsung tatap muka, maka di situ kita bisa lebih memperhatikan pesan-pesan nonverbal yang dikirimkan lawan bicara kita. Namun apabila kita berkomunikasi melalui media sosial, mungkin kita hanya memperhatikan pesannya saja, pesan secara verbalnya, bahasa yang mereka sampaikan. Namun kita tidak menerima atau kurang memperhatikan bahasa verbal mereka gitu. Nah, di situ sendiri bisa menunjukkan perbedaan bahwa ketika seseorang bertemu secara langsung, kita bisa lebih terhubung secara emosional. Contohnya ketika kita berkomunikasi, ada sapa, ada senyuman, lalu ada kayak misalkan teman kita menepuk bahu dan sebagainya. Hal itu sangat berarti bagi perkembangan sosioemosionalnya gitu. Berbeda ketika kita berkomunikasi secara online melalui media seperti itu. Lalu mengenai perkembangan karakter, sebelumnya kita harus tahu seperti dahulu apa itu yang dimaksud karakter. Jadi karakter itu diartikan sebagai nilai-nilai, sikap, dan perilaku baik buruk yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Seperti itu. Nah, ketika kita berkomunikasi secara online, khususnya di budaya komunikasi saat ini, maka kita tidak bisa memposisikan kita di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu gitu. Kita merasa kita berada di zona nyaman kita, namun kurang bisa memperhatikan situasi lingkungan. Contohnya ketika kita berkomunikasi lewat Instagram, mengomentari status orang lain, mungkin kita merasa hal itu baik bagi kita gitu. Namun belum tentu sama maknanya bagi orang yang
kita kirim pesan seperti itu. Mungkin untuk pengantarnya seperti itu dulu, Kang. Oh iya, baik. Tadi sebelumnya sempat menyinggung mengenai internet ya, komentar terus masuk ke media sosial. Nah, apakah hal tersebut bisa apa ya? Bisa ada dampak negatifnya nggak sih, atau misalkan dampak yang dapat membuat psikologi atau mungkin psikis seseorang terganggu atau terdampak gitu, Kang Reza? Ya, jadi yang sangat menunjukkan perbedaannya ketika kita berkomunikasi lewat internet, mungkin contoh saja di Instagram ya, kita belum tahu kondisi seseorang yang ingin kita ajak komunikasi itu seperti apa. Kita hanya menyampaikan pesan tanpa mungkin tidak bisa memahami bahwa beliau itu sedang dalam kondisi sedih atau dalam kondisi terpuruk. Ketika kita menyampaikan pesan dan tidak memahami kondisi orang lain, kondisi nonverbal orang lain, mungkin hal itu bisa menyakiti perasaan orang lain gitu. Nah, di situ sebenarnya kekurangan dari kemajuan teknologi gitu, karena pada hakikatnya manusia selalu butuh afeksi gitu, yaitu pertemuan secara face to face langsung dan bisa menyampaikan pesan-pesan nonverbalnya. Oke, mungkin kita sekarang beralih lagi ke Bu Enok ya. Tadi Ibu sebelumnya dalam pembicaraan Ibu sempat menyinggung mengenai teknologi komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya komunikasi, benar Bu? Apa terdengar Bu suaranya Bu? Tidak jelas suaranya, ditambah jadi mohon maaf kalau malam Sabtu Oh iya. Di sini itu gaduh ya, maaf. Ada pengajian sholawatan, jadi Iya Bu, alhamdulillah Bu. kedengaran Mungkin bisa diulang ke sana kembali. ya, mohon maaf ya. Itu kan di masjid, nggak bisa, itu kan sudah pengajian rutin tiap malam Sabtu. Jadi kemungkinan mohon maaf kedengaran juga ya sholawatannya. Kalau ke sini tidak terlalu terdengar Ibu, alhamdulillah jelas Kak. Mungkin kalau suara Ibunya jelas ke sini Bu. Ya, tapi mungkin Ibu kembali ini mungkin bisa iya. ditulis nggak, Arif bisa ditulis nggak pertanyaannya di chat aja. Oh boleh Ibu. Ya, karena ibu tidak bisa mendengar jelas. Baik Bu, untuk pertanyaannya mungkin akan saya ulang juga ya. Sebentar Bu ya. Terdengar Bu suaranya Bu? Terdengar, sekarang terdengar. Baik. Kita coba aja, boleh. Ya Bu. Kan sebelumnya tadi Ibu sempat menyinggung mengenai teknologi komunikasi dan budaya komunikasi itu tidak bisa pasti harus bersandingan kan Bu ya, intinya seperti itu. Nah, apakah teknologi komunikasi tersebut berpengaruh pada budaya komunikasi seperti yang saya tahu ya, orang Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya gitu kan Ibu, kalau misalkan ketemu saling sapa walaupun tidak kenal gitu. Tapi sekarang setelah seiring berjalannya teknologi yang saya lihat ini orang-orang lebih cenderung memperhatikan gadget atau misalkan memperhatikan sosial media daripada memperhatikan sekitar. Nah, bagaimana tanggapan Ibu akan hal tersebut, Bu? Ya. Ada salah satu, saya lupa sih, ahli komunikasi juga, ketika hadir satu buah teknologi, maka akan ada yang teramputasi dari tubuh manusia. Itu ya. Itu kira-kira statementnya seperti itu. Misalnya hadirnya handphone. Ya, hadirnya handphone di masa Idul Fitri misalnya, orang berbondong-bondong pulang kampung. Tetapi dengan hadirnya handphone, apalagi sekarang teknologi komunikasinya sudah ke Zoom, sudah ke Meet, kemudian sudah ke e-call yang paling mudah, paling murah gitu ya. Nah, kedua kaki yang biasanya harus berjalan,
tubuh yang biasanya juga harus mengikuti untuk pergi. Nah, sekarang itu bisa dilakukan tanpa menjalankan kedua kaki gitu. Maksudnya ada anggota tubuh yang teramputasi begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya teknologi itu tidak mengurangi nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya komunikasi positif, khususnya yang ada di masyarakat Indonesia gitu. Dan banyak lagi mungkin contoh-contoh yang lainnya. Ya misalnya sama juga ketika talk show ini mungkin dulu sebelum pandemi, sebelum tahun 2020, orang kalau mau talk show, orang kalau mau webinar itu pasti dia harus berjalan kan ya. Tapi sekarang kita bisa melakukannya di rumah saja begitu. Nah, ini juga berkat adanya teknologi komunikasi. Namun di situ ada nilai-nilai yang diperhatikan. Hadirnya teknologi komunikasi tidak boleh sampai menghapus nilai-nilai yang sudah ada, norma-norma yang sudah ada gitu ya. Tetapi justru kehadiran teknologi itu harus membantu manusia meringankan bebannya dan dengan tetap menjaga nilai-nilai yang ada tersebut. Nilai silaturahim kan tetap terjaga melalui pikol, melalui Zoom seperti ini begitu. Itu salah satunya. Dan tentu ini merubah budaya komunikasi ya. Ketika telepon itu berbeda dengan ketika orang bertatap muka gitu ya. Berkomunikasi melalui telepon berbeda dengan ketika orang bertatap muka. Jadi kalau orang bertatap muka seperti ini kan ini ada tata keramanya ya. Kalau lihat ada syarat-syarat aturan tata krama itu ada roman, ada rengkuh, ada gerak dan sebagainya. Tapi kalau sedang di telepon tanpa pikol, semua itu menjadi tidak berlaku begitu. Ya. Nah, sekarang kebetulan sedang kedengaran dengan jelas. Sedang berhenti dulu itu acaranya. Ya, so kalau mau bertanya sekarang Adik, nanti kalau sudah jalan lagi agak susah ya. Ya, silakan. Nah, mungkin aku mau balik lagi ke Kang Reza nih, Kang Reza. Sebelumnya kan emang karena sekarang kaum muda itu lebih cenderung banyak sekali mengalami kecanduan akan teknologi gitu ya. Dan hal itu juga bisa berpengaruh terhadap pola komunikasi dan juga pola perilaku yang yang bisa membuat kaum muda itu ya mungkin kita bisa lihat dari sisi negatifnya seperti apa dan positifnya seperti apa. Tapi menurut pandangan psikologi sendiri, bagusnya itu seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk memperkecil siklus penggunaan gadget ini atau mungkin penggunaan teknologi terhadap komunikasi ini. Ya, memang pada era saat ini sangat banyak penelitian yang membahas mengenai kecanduan gadget ya, entah itu usia anak-anak, remaja ataupun dewasa. Karena saat ini gadget menopang sebagian besar kehidupan, entah itu cara kita berkomunikasi dengan orang lain, pekerjaan, dan membantu aktivitas sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa keberadaan gadget ini memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya salah satunya kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, bisa lebih memudahkan kita dalam beraktivitas atau membantu kita dalam bekerja seperti itu. Namun ada sisi negatifnya juga di mana ketika seseorang terlalu banyak berkomunikasi melalui gadget, mungkin mereka kurang belajar mengenai tata krama atau misalkan karakter yang sebenarnya pendidikan karakter ini akan sangat baik diterima oleh seseorang ketika dia bisa belajar dari lingkungannya. Jadi ketika seseorang bisa melihat contoh ayah atau orang tuanya yang menunjukkan perilaku ramah, sopan, maka
anak tersebut akan mengikuti perilaku tersebut. Namun dengan adanya gadget ini, sebagian orang sekarang lebih banyak berkomunikasi lewat media sosial gitu tanpa memperhatikan tata krama dan sebagainya. Mungkin caranya bagaimana untuk menanggulangi era komunikasi saat ini, di mana lingkungan terdekat yaitu keluarga ataupun sekolah dan rekan sejawat, teman pergaulan kita dapat saling menjaga cara kita berkomunikasi, entah itu menanamkan nilai-nilai kebaikan, baik buruknya, lalu memberikan contoh bagaimana kita harus berperilaku terhadap orang tua, terhadap teman sejawat, terhadap adik kita, dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Kang. Oke, mungkin ini sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Bu Enok. Bagaimana Bu, terdengar Bu? Saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendengar ya, Arif ya. Boleh. Baik Bu, dicoba dulu Bu ya. Ya. Kalau menurut Ibu nih selaku dosen sistem budaya komunikasi, seperti apa sih komunikasi yang baik yang patutnya dibudayakan oleh masyarakat khususnya untuk kaum muda saat ini? Baik. Artinya kita berbicara tentang budaya komunikasi ya. Budaya komunikasi yang apa? Yang paling familiar saat ini adalah 5M. Ini sangat familiar ya, 5M. Apa yang pertama itu mencuci tangan. Selalu membiasakan mencuci tangan dengan air bersih minimal 20 detik. Nah, saya mencoba, ini satu contohnya saja, saya mencoba mengupas 5M ini dengan analisis semiotika Roland Barthes gitu ya. Dan nanti pengembangan karakternya seperti apa. Nah, mencuci tangan biasanya kan gambar-gambarnya ada ya, biasa gambar-gambar. Nah, orang sudah sangat familiar gitu. Di Barthes itu ada yang disebut dengan makna konotatif, makna denotatif, kemudian ada juga makna mitos. Dan nanti pengembangan karakternya seperti apa. Nah, mencuci tangan, gambarnya itu mencuci tangan, ya konotatifnya itu supaya orang memang melakukan setiap habis pergi dari mana-mana, setiap habis belanja atau apa-apa itu usahakan mencuci tangan dengan bersih gitu ya. Dengan pakai sabun, kemudian dengan waktunya yang minimal 20 detik, dan ini sebuah kebiasaan yang tidak mudah. Mencuci tangan 20 detik itu cukup lama. Bayangkan 20 detik kalau dipakai mengucapkan kata-kata itu bisa sampai 50 kata, atau kalau saya mengukurnya misalnya dengan membaca surat Al-Falaq atau dengan membaca surat An-Nas gitu ya. Nah, itu masih kurang, mungkin dicoba saja selama 20 detik itu cukup berapa surat di dalam Al-Qur'an. Kemudian makna denotatifnya apa? Jadi makna terbalik ya, itu yang denotatif. Kemudian makna konotatifnya seperti apa? Ini pesan moral supaya hidup kita selalu bersih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, supaya hidup selalu bersih, baik itu fisik maupun jasmani, diusahakan selalu bersih. Secara fisik jangan kotor tubuh ini. Nah, secara jasmani yang namanya jiwa yang bersih itu jiwa yang selalu bertaubat, kemudian jiwa yang selalu terbuka untuk saling memaafkan begitu. Dan ini sekaligus juga pesan-pesan moral sebagai pengembangan karakter generasi muda sekarang. Nah, makna mitosnya apa? Kalau kita tidak suka bersih-bersih, kemungkinan sangat rentan oleh penyakitnya, terutama virus yang sekarang ini sangat membuat banyak orang takut seperti itu. Nah, itu kemudian yang lain-lainnya di samping mencuci tangan, kemudian ada memakai masker. Nah, gambarnya kan biasanya itu pakai masker gitu ya, pakai masker aja. Nah, itu kan denotasinya. Kemudian konotasinya, kalau saya menyiratkan bahwa
dengan mulut ditutup itu gak usah banyak bicara lah ya. Kalau kita lihat dalam budaya komunikasi masyarakat Jepang itu ada etika berkomunikasinya, salah satunya yang disebut dengan miburi. Dan salah satu dari miburi itu adalah orang Jepang tidak percaya terhadap orang-orang yang banyak bicara. Jadi orang Jepang itu katanya, ini saya baca dalam sebuah jurnal, budaya komunikasi dalam masyarakat Jepang, katanya orang Jepang itu lebih percaya pada body language misalnya, pada gerak tubuh dan sebagainya. Nah, pesan moralnya, pengembangan karakternya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman, barang kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkata baiklah, kalau tidak, diamlah, gitu ya. Itu pesan-pesan moralnya yang ada di dalam budaya komunikasi yang sekarang sedang sangat terkenal ini. Nggak usah dibahas semuanya, terlalu banyak ya Arif ya. Cukup segitu aja. Ya. Iya, jadi Ibu menjelaskan secara sederhana yaitu mengenai 5M ya, dengan cara-cara yang kayak misalkan kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan itu tuh benar-benar kayak misalkan mencuci tangan harus bersih dulu dari dalam gitu. Maksudnya kita harus bisa menjaga hati gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, ya. Terus tidak banyak bicara tapi banyak menggunakan gerak tubuh. Oke, baik Bu, benar sebenarnya apa yang Ibu ucapkan ini benar-benar bersinambungan ya dengan tema yang kita angkat kali ini, benar-benar bisa dipahami. Mungkin ada satu lagi nih untuk Kang Reja, dari sisi psikologi. Kang Reja, bagaimana sih komunikasi yang bisa dari sisi psikologi itu yang baik, yang bisa digunakan untuk meningkatkan mental, meningkatkan psikis, meningkatkan kesehatan dalam diri pada masyarakat atau mungkin kaum muda. Bagaimana Kang Reza? Ya, mengenai cara komunikasi untuk kesehatan mental ya, sebenarnya semua cara komunikasi bisa dilakukan. Yang terpenting pesan yang kita sampaikan memberikan pesan positif. Seperti kita sportif terhadap pencapaian rekan kerja dan sebagainya. Entah itu kita berkomunikasi melalui media ataupun secara tatap muka, ketika kita bisa memahami situasi dan kondisi rekan kita, kita bisa menyampaikan pesan yang lebih baik. Jadi ketika kita ingin berbicara atau kita menyampaikan suatu ungkapan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi orang yang akan kita ajak berkomunikasi seperti itu. Nah, mungkin ketika di media sosial ini kebanyakan orang hanya menilai atau melihat orang lain dari status atau misalkan penampilan visualnya saja gitu. Nah, mungkin perlu diperhatikan lagi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, apakah kondisi dia sedang baik-baik saja atau mungkin kondisi dia sedang tertekan dan sebagainya. Kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kondisi mereka agar pesan yang kita sampaikan benar-benar dipahami dan menjadi pesan yang positif bagi kedua belah pihak seperti itu, Kang. Oke, baik. Mungkin ini selanjutnya kita di sini ada sesi tanya jawab. Untuk mendukung diskusi pada kesempatan kali ini, saya buka kesempatan untuk para audiens yang mau bertanya pada narasumber secara langsung, yaitu dengan cara aktifkan raise hand-nya, lalu aktifkan mikrofon serta kameranya. Untuk sesi tanya jawab, silakan apabila dari para audiens ada yang mau bertanya.
Oke, di sini sudah ada yang bertanya dari Kiki Zakiah. Lewat personal chat ya, maaf. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi banyaknya pengaruh budaya masa saat ini yang semakin berkembang dan sedikit banyaknya juga tentu memicu tingkat perubahan dan pergeseran. Maaf, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi banyaknya pengaruh budaya masa yang terjadi saat ini? Mungkin bisa dijawab sama Bu Nok terlebih dahulu. Ya, dari siapa tadi pertanyaannya? Ya, dari siapa aja ya, saya nggak ini. Tentang yang harus disiapkan untuk menjawab tantangan budaya saat ini. Ya, berhubungan dengan tema saat ini adalah pengembangan karakter. Ya, karakter sendiri kalau boleh saya menyebut itu adalah akhlak. Ya, nah akhlak itu secara bahasa itu khuluq, tabiat. Ya, nah akhlak seperti apa yang harus disiapkan mungkin untuk menangkal budaya-budaya yang terjadi saat ini. Tentunya yang pertama adalah kalau saya tetap akan menekankan penguatan akidah ya. Jadi di dunia ini tidak ada satu wilayah pun yang aman walaupun dikelilingi oleh benteng-benteng tangguh, mungkin seperti benteng Cina gitu ya. Dan apa yang mengamankannya? Nah, kalau bagi saya rasa ini universal. Bagi agama apapun, cuma namanya saja yang berbeda. Kalau di Islam itu namanya akhlak. Mungkin di agama lain juga ada yang namanya dengan keyakinan, dengan nama yang berbeda-beda. Gitu. Itu orang kalau sudah kuat akidahnya, itu bisa menangkal semua godaan-godaan. Ya. Bisa kita lihat budaya generasi sekarang, mohon maaf misalnya, saya juga mencoba memahami generasi muda itu sebagai milenial. Artinya orang-orang yang lahir di tahun 2000-an ya, milenial itu. Kalau boleh didefinisikan. Nah, budaya milenial sekarang itu kebanyakan pegang HP, nonton TV, teleponan, chat dan sebagainya. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Ya, itu tidak salah asal digunakannya pada hal-hal yang betul-betul mendukung akhlak, mendukung akidah tadi. Misalnya nonton YouTube. Nah, nonton YouTube-nya kan sekarang banyak tuh itu tadi kan teknologi juga seperti pisau ya. Pisau itu bisa digunakan untuk melukai dan bisa juga digunakan untuk hal-hal yang positif, untuk mempermudah pekerjaan seorang ibu di dapur misalnya. Nah, nonton YouTube-nya yang bermanfaat, chat-chatnya itu yang bermanfaat, menyebarkan kedamaian, menyebarkan kata-kata yang baik begitu. Nah, seperti itu. Jadi pondasi tangguh yang memang harus betul-betul ditanamkan. Sebenarnya tidak hanya generasi muda, tapi generasi tua juga tetap itu akidah ya. Kalau saya selalu ke situ. Dan bicara akidah nanti memang persoalannya sangat panjang, banyak yang harus dibahas di situ, itu ya. Oke, di sini juga sudah ada yang raise hand. Ada Reni Ulfa, silahkan untuk diaktifkan mikrofonnya dan juga videonya diaktifkan juga. Halo Reni Ulfa, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ulfa dari Jurnalistik 1D. Izin bertanya terkait dengan sebuah jurnal yang saya baca
mengenai JAMA Psikiatri yang mengemukakan bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari beresiko tinggi terhadap masalah kesehatan mental, terutama masalah internalisasi alias citra diri. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita untuk menghindari dari resiko tinggi terhadap kesehatan mental tersebut. Seperti halnya baru-baru ini ada yang disebut istilah merdeka dari FOMO atau FOMO, di mana kita tuh sering banget yang namanya ketergantungan terhadap media sosial gitu. Karena media sosial saat ini bukan hanya dampak negatifnya, namun terdapat dampak positifnya juga. Termasuk kita semua kayak misalnya belanja atau apa, pasti sekarang tuh tidak lepas dari yang namanya media sosial gitu. Misal seperti platform Lazada ataupun mungkin platform Shopee dan lainnya gitu. Nah, menurut pandangan Ibu atau Bapak sendiri, bagaimana menyikapi hal tersebut gitu? Karena sekarang semua hal hampir berpindah pada digitalisasi gitu. Jadi sudah berpindah pada era digital gitu. Bagaimana kita bisa terhindar dari hal tersebut, sedangkan media sosial sendiri sudah menjadi konsumtif mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Kang Reza dulu. Boleh bagaimana tanggapan Kang Reza mengenai pertanyaan dari Reni Ulfa ini? Ya, menanggapi pertanyaan dari Teh Reni ya, sebenarnya harus sedikit agak panjang untuk membahasnya. Jadi yang pertama memang akhir-akhir ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan gadget khususnya media sosial berdampak kurang baik terhadap kesehatan mental individu. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa dalam dunia psikologi ada yang dikenal namanya self-concept, yaitu persepsi kita mengenai gambaran diri kita, kemampuan kita, dan hal-hal yang bisa kita tunjukkan di lingkungan sosial seperti itu. Nah, pada fenomena belakangan ini banyak sekali remaja khususnya yang terlalu terfokuskan pada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton seperti itu. Nah, ketika mereka mungkin terlalu antusias terhadap hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan mereka, contohnya di YouTube atau di Instagram, ketika orang-orang sekarang fenomenanya sering memamerkan harta kekayaan dan sebagainya, mungkin orang yang merasa kekurangan akan minder ketika dia bertemu dengan orang lain. Lalu dia juga akan merasa insecure, yaitu merasa tidak nyaman ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari media sosial, namun yang harus kita tekankan bahwa sebenarnya media sosial ini hanyalah media untuk kita bersosialisasi, namun di luar itu pun kita masih bisa berinteraksi secara langsung dengan lingkungan nyata yang ada di kehidupan kita seperti itu. Jadi pertama kita harus menyadari dulu tadi bahwa kemampuan kita itu seperti apa, menilai diri kita, memberikan pemahaman yang positif tentang diri kita, memahami keadaan, dan tidak terbawa dengan hal-hal yang ditunjukkan oleh media sosial seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Untuk menjaga kesehatan mental sendiri, kita harus mampu meyakinkan bahwa setiap orang itu hidup dalam jalannya masing-masing seperti itu. Jadi dalam dunia psikologi, setiap orang itu disebut unik. Uniknya itu yaitu kita memiliki ciri kepribadian, hal-hal yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Jadi jadilah diri sendiri. Jangan hanya melihat satu atau dua tokoh yang mungkin kita kagumi, kita berusaha untuk mencontoh atau menjadi seperti orang lain seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan mental harus kita sadari bahwa kita ini
lebih baik menjadi diri kita sendiri, karena tiap orang itu unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin secara sederhananya seperti itu, Teh. Baik, mungkin sekarang tanggapan dari Ibu Enok mengenai pertanyaan dari Ulfa tadi, bagaimana? Ya, baik. Saya tambahkan datanya ya, Teh Ulfa. Menurut sebuah riset, remaja di Indonesia itu dalam seharinya itu menghabiskan waktu 9 jam di medsos. Ya, baik itu di YouTube, di Facebook, dan sebagainya. Jadi bukan 3 jam lagi, tapi 9 jam remaja kita itu menghabiskan waktu dengan medsos. Bayangkan kalau 9 jam itu dipakai menghafal Al-Quran. Asik ya. Setiap hari remaja kita tungkul gitu, menghayati, membaca Al-Quran 9 jam. Ya, kita tahu kontennya medsos itu tidak bisa tidak bisa dibatasi itu, membawa berita-berita yang istilahnya apa ya, jadi ke overload abundance ya kalau nggak salah istilahnya, jadi ke overloadnya berita-berita informasi saat ini, ada istilahnya seperti itu. Bayangkan kalau yang 9 jam itu digunakan untuk membaca buku. Nah, sebaliknya dari 9 jam yang hobi di Facebook itu, menurut satu riset juga bahwa masyarakat Indonesia dalam setahunnya itu hanya membaca 1/3 dari sebuah buku. Bisa kita lihat. Jadi tahun 2021 kemarin berapa sih selesai tamat khotam membaca buku? Atau yang mudah aja deh, khotam membaca Quran 1 tahun di 2021 itu berapa khotam Quran? Dan yang paling mendasar pertanyaannya bagi saya untuk generasi sekarang adalah, pernahkah Anda mengkhotamkan terjemah Al-Quran? Gitu ya. Ibu tanya ke Arif, pernah nggak mengkhotamkan terjemah Al-Quran? Karena kita orang Indonesia berbahasa Indonesia, dan Al-Quran itu berbahasa Al-Quran yang tidak semua orang Indonesia bisa memahami isi Al-Quran itu. Jadi salah satu untuk menstudinya adalah menerjemahkannya. Banyak sekali orang Indonesia yang belum, kalau mengkhatamkan Qurannya sudah, alhamdulillah sudah lumayan banyak, tapi mengkhatamkan terjemah dari Al-Quran berapa persen dari masyarakat Indonesia? Ya, ini hanya apa istilahnya muhasabah gitu ya. Kemudian tentu ini sangat membawa pengaruh pada kesehatan mental juga ya. Jadi ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Betapa maraknya misalnya sekarang film-film dari luar negeri yang menyajikan berbagai tema, sedangkan ketika kita melihat pada kenyataan diri kita seperti ini, nah itu akhirnya ada hayalan-hayalan yang mungkin agak mustahil untuk bisa dicapai seperti itu, gitu ya. Salah satu, kemudian hal lain juga yang ikut mempengaruhi budaya remaja kita adalah, coba sekarang kita perhatikan di kita ya, berapa kali iklan Shopee nanti, nah tanggal 2 bulan 2, apalagi sekarang 2022, ini pasti oleh orang-orang tertentu itu dianggap tanggal unik gitu ya. Bahkan mungkin kalau Kang Reja belum menikah, itu rencana nikahnya di tanggal itu biar unik gitu ya. Nah itu Shopee, Lazada, kemudian tanggal-tanggal apalagi ya, grup-grup pasar market seperti itu. Nah, remaja kita lagi-lagi kalau tidak salah itu konsumtif di situ. Ya. Rame-rame berbelanja dengan iming-iming ada sale yang jor-joran seperti itu. Nah, padahal yang harus diperhatikan adalah
Ini bagi milenial ya. Belilah sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan membeli sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu atau keinginan, itu akan terbendung. Tapi oh sekarang yang dibutuhkan itu pulpen, karena tidak punya pulpen ya beli saja pulpen. Tidak harus merambah dari pulpen ke tas, dari tas ke apa gitu. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Nah ini mesti hal-hal yang perlu ditanamkan sebenarnya untuk membentuk mental yang positif untuk generasi kita. Ya, gitu. Oke, baik. Ini jadi PR ya. Tanggapan dari Bu Nok ini jadi PR buat kita nih selaku anak-anak muda yang harus lebih banyak mungkin membaca ya hal-hal yang positif. Gitu ya, Bu ya. Iya. Dan juga tanggapan dari Mas Reza tadi, alhamdulillah bisa dipahami juga dengan sangat sederhana. Kalau komunikasi itu memang benar-benar diperlukan lah intinya ya. Lantas di sini juga ada pertanyaan lain dari Abdul. Di sini juga ada yang mau bertanya ya. Ada Abdul Manap. Mangga Abdul Manap silakan untuk di-on-kan kamera dan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kedua narasumber, Bu Enok dan Pak Reja, izin komunikasi, terutama komunikasi sosial gitu ya, di media sosial yang saat ini terjadi gitu ya, akibat marak internet dan juga canggihnya teknologi. Kita sehari-hari tidak bisa dipisahkan sekarang dari internet ataupun dari gadget, karena dibenturkan dengan pengaruh ataupun kebutuhan kita dari mulai pendidikan, pengaruh komunikasi dengan yang lainnya, dan juga lain sebagainya itu karena dibenturkan dengan kebutuhan-kebutuhan komunikasi gitu antara sesamanya. Nah, bagaimana sih cara karena di para remaja itu sekarang sudah terpengaruh gitu oleh media sosial ini baik itu internet maupun gadget itu sendiri karena emang kebutuhannya sekarang merambahnya di situ gitu. Tapi untuk anak kecil dari mulai SD itu juga sekarang di kota terutama gitu ya diterapkan pembelajaran itu menggunakan handphone gitu. Itu nanti kedepannya bakal Halo, mohon maaf, barusan saya keluar karena kondisi sinyal kurang mendukung. Apa bisa dilanjut atau tidak? Iya, mana boleh. Tadi kalau misalkan memang kurang memungkinkan boleh juga lewat apa? Lewat chat mungkin. Kalau misalkan memang sinyal masih kurang. Sepertinya udah mendukung, tapi saya mohon maaf tidak bisa on cam untuk supaya lebih maksimal saja. Ya intinya minta tipsnya gitu ya kan sekarang tuh remaja itu sudah tidak bisa lagi hidup tanpa handphone gitu ya ibarat katanya dan juga hidup tanpa internet gitu karena dibenturkan dengan kebutuhan hal itu gitu baik itu dalam kegiatannya aktivitasnya maupun pendidikannya begitupun dengan anak-anak kecil dari mulai anak SD SMP gitu ya nah bagaimana tips agar anak SD itu yang baru belajar itu tidak tergantungan oleh handphone tersebut itu ataupun oleh internet itu sendiri tipsnya bagi baik itu bagi orang tuanya ataupun bagi si anaknya supaya tidak ketergantungan. Terima kasih.
Boleh Bu, bisa langsung dijawab aja Bu. Ya, baik. Baik, Kang Manap, 1000 berkata baik adalah baik. Tapi satu saja dari perkataan itu yang dilakukan, maka itu lebih baik. Jadi ini akan kembali pada pola asuh, pola interaksi di keluarga, ya. Nah, orang sekarang itu tidak bisa hidup tanpa handphone, tanpa medsos. Nenek kakek kita dulu tidak ada handphone, tidak ada medsos seperti sekarang. Mereka tetap hidup, ibadahnya bagus, kesehatannya juga bagus, ya. Tapi apa boleh buat? Zaman yang kita hadapi sekarang ini adalah, jangankan anak SD, anak umur 2 tahun saja sekarang itu sudah pandai mengoperasikan handphone, gitu ya. Saya ini melihat sendiri anak-anak balita yang sejak dini itu sudah pandai memainkan handphone. Bangun tidur itu yang ditanyakan mana HP, ingin main, gitu ya. Nah, ini kan kembali pada pola asuh, pola interaksi keluarga. Jadi sekarang itu yang diasuh itu anak atau orang tuanya. Kalau yang diasuh anak, maka betul-betullah mengasuh anak. Ya biarkan anak nangis, mungkin semenit, 2 menit, damal kuatannya anak nangis 2 jam. Boro-boro anak, sok orang tua, nangis 2 jam kuat nggak? Bahkan ada. Perasaan nggak akan ada, ya boleh dicoba nanti habis ini, coba nangis 2 jam kuat nggak, gitu ya. Anak itu saya rasa nggak, ya paling 5 menit, 7 menit itu sudah selesai. Yang terjadi sekarang adalah anak ngasuh orang tua. Jadi supaya, karena orang tua tidak ingin repot, ya sudah saja kasih handphonenya. Kebanyakan kan begitu sekarang. Jadi ini pola keluarga juga yang harus diperhatikan. Kemudian kadang-kadang orang tua kan ke anak-anak, atau mungkin gurunya juga ke murid, atau mungkin dosen juga ke mahasiswa. Nah, sudah jangan main gadget terus, jangan main handphone terus. Sementara ibunya begini saja, gitu ya, nggak kelihatan ya. Artinya begini, ini makna nanti Roland Barthes ya tadi kan saya itu. Sementara nggak, udah berhenti main handphonenya, sudah berhenti nonton TV-nya. Sementara orang tuanya juga, wah, sehari-harinya diisi dengan sinetron, layangan putus kayak sekarang itu, apalagi dan sebagainya ya. Nah, jadi pilihannya anak yang ngasuh orang tua atau orang tua yang ngasuh anak, dosen yang ngasuh mahasiswa atau mahasiswa yang ngasuh dosen, guru yang ngasuh murid atau murid yang ngasuh mahasiswa. Ada kan guru di tingkat misalnya sekolah dasar yang ngajar tapi terusnya muka handphone cecetan gitu ya. Gitu. Nah, ini kan contoh-contoh yang tidak baik. Makanya tadi di awal itu 1000 berkata baik adalah baik. Tapi yang lebih baik dilakukan dari yang 1000 itu. Gitu. Nah, ini jadi jawabannya memang mudah ya Kang Manap, tapi aplikasinya yang cukup tidak mudah. Silakan Pak Arif, mungkin Kang Reja menambahkan, silakan. Oke, bagaimana tanggapan Kang Reja mengenai pertanyaan Abdul Manap tadi? Boleh langsung dijawab aja. Ya, sejalan yang disampaikan oleh Ibu Nok. Jadi memang benar bahwa mungkin yang harus mengontrol itu orang tua dan lingkungan sekitar. Namun harus disadari juga bahwa memang pada era saat ini dan era yang akan datang, bahwa anak-anak kecil hidup mereka akan sangat berjibaku dengan kemajuan teknologi. Mereka tidak akan bisa dipisahkan dengan gadget atau gawai yang mereka miliki. Cuma mungkin di sini bagaimana agar anak-anak tidak ketergantungan, caranya yaitu dengan lingkungan terdekat, yaitu keluarga atau sekolah, memberikan contoh dan memberikan kontrol yang baik. Nah, ketika orang tua
menyuruh anaknya untuk mengontrol, kayak misalkan sehari bermain gadget 2 jam atau disuruh berhenti, maka orang tua pun di situ harus memberikan contoh gitu. Karena kenapa? Proses pembelajaran terbaik adalah ketika seseorang bisa menerima informasi dan mereka bisa melihat tindakannya. Nah, pembelajaran terbaik itu ketika seseorang bisa melihat contoh secara langsung, dan itu akan sangat mudah untuk mereka lakukan seperti itu. Nah, yang pertama ketika di rumah orang tua harus bisa memberikan kontrol yang baik, juga pemahaman. Memang gadget ini nanti akan menjadi hal yang sangat vital di kehidupan mereka ke depannya. Cuma mereka harus tahu bahwa ada batasan-batasan dalam menggunakan gadget. Bahwa dalam kehidupan mereka itu ada waktunya mereka belajar, ada waktunya mereka bermain, boleh juga ada waktunya mereka untuk bermain gadget. Seperti itu. Nah, juga lingkungan, peran lingkungan, entah itu teman ataupun guru di sekolah. Nah, mereka juga bisa membantu anak-anak agar tidak ketergantungan. Itu kayak misalkan ketika anak-anak bermain, coba kumpulkan dulu handphonenya atau gadgetnya. Biarkan mereka bermain misalkan di lapangan, bermain layangan, bermain sepak bola, seperti itu. Dikembalikan lagi ke tradisi-tradisi kita di zaman dahulu, bahwa hidup ini tidak selalu harus dengan gadget seperti itu. Tanpa gadget pun kita masih bisa hidup seperti yang tadi disampaikan. Jadi anak-anak harus disadarkan tentang kondisi realita mereka gitu, bahwa kehidupan mereka tidak selamanya dengan handphone gitu. Mereka punya kehidupan realita yang harus mereka jalani. Mungkin seperti itu sih, jadi lebih dikontrol orang tua dan juga lingkungan. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab sendiri diselesaikan karena sudah ada 3 penanya sebelumnya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eno Krisdaya atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung pada acara MyIlkom malam ini. Semoga Ibu bisa selalu sehat ya Bu ya. Amin. Iya, dan juga semoga bisa dilancarkan juga urusannya. Amin. Juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Reza Nur Muhammad Siddiq atas waktunya. Semoga bisa selalu dilancarkan kerjaannya ya Kang ya. Sekarang udah kerja Kang ya? Belum, sekarang lagi menyusun ini usaha dulu. Oh iya. Ya alhamdulillah, semoga bisa dilancarkan usahanya ya Kang ya. Amin. Nah, teknologi komunikasi bagaikan bilah pedang. Perkembangan teknologi bisa menjadi dampak buruk, bisa juga menjadi dampak baik bagi kita semua. Khususnya terhadap ilmu komunikasi. Indonesia merupakan negara dengan banyak sekali budaya komunikasi. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, budaya komunikasi yang kian kini berubah dan kian menjadi surut. Bagusnya bagi kita supaya bisa dengan bijak menggunakan pola teknologi komunikasi dengan baik dan benar. Para audiens, sudah 60 menit saya melewati. Maaf, ini suaranya terdengar? Terdengar. Ya, terdengar Kang. Dengar. Ya tadi agak keselipet ya, maaf. Baik, 60 menit sudah kita lewati. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat selalu untuk kita semua, khususnya mungkin untuk Kang Reza dan juga Ibu Enok ya Bu ya. Kang, saya harap teman-teman dan juga para audiens bisa selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun audiens atau teman-teman berada. Sekilas info bahwasannya MyIlkom ini tayang setiap Jumat malam 2 minggu sekali pada pukul 19.45. Kepada seluruh audiens, saya Arifatur Rahman dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara MyIlkom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.